والسلام على النبي المصطفى ومن سار على nahji iktidha wa ba'du. Para ustaz dan ustazah sekalian rahmatullah, mencoba untuk menghayati, mentadaburi salah satu di antara ayat dalam Al-Quran, dan nanti ada kelanjutan sebagai pelengkap. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Lail ayat yang keempat, Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya perbuatan, usaha, aktivitas kalian wahai manusia bermacam-macam, berbeda-beda. Yang kalau kita lihat di tafsir bahwa yang dimaksud inna sa'yakum lasyatta, inna a'malakum wa masa'yakum ayyuhan nas fi hadhil hayati lahiya alwanun syatta. Sesungguhnya amal-amal kalian dan usaha-usaha kalian wahai manusia dalam kehidupan dunia ini bermacam-macam, berbeda-beda. Ada di antara kita yang beraktivitas di sektor formal, ada yang informal, ada yang ASN, ada yang swasta, ada yang pengusaha, pedagang, ada yang swasta, ada yang karyawan, ada yang bermacam-macam. Dan ada di antara kita dalam menjalankan aktivitas kehidupan dunia ini, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bermanfaat, ada yang memberikan madarat, bermacam-macam. Semuanya itu adalah model kehidupan kita di dunia ini dengan berbagai macam latar belakangnya. Semuanya ada dalam kehidupan dunia ini. Maka dalam hal ini Allah Ta'ala memberikan resep bagaimana kita supaya mendapatkan kemudahan hidup, kesuksesan dalam hidup, diberikan kelancaran di dalam mencapai apa yang kita inginkan. Yaitu dilanjutkan pada ayat yang kelima dan keenam, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia percaya terhadap akhirat, terhadap surga, balasan kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan dia untuk menempuh kemudahan. Jadi di sini ada 3 resep ya. Salah satu umur dzakarahallahu, ada 3 perkara yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, liman arada taysira fi sa'yihi mahma ikhtalafa launuhu. Yang Allah sebutkan 3 ini untuk menjadikan seseorang yang ingin mendapatkan kemudahan dalam usahanya, walaupun berbagai macam aktivitas dan amal perbuatannya itu. Ada 3 resep, 3 rahasia, 3 kiat yang Allah Ta'ala berikan di dalam ayat-ayat ini supaya kita mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Yaitu yang pertama adalah a'ta, suka berbagi, suka memberi, suka berinfak, sedekah dengan berbagai macam jenisnya. Kemudian wattaqa, yaitu bertakwa, memiliki landasan ketakwaan dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga wasaddaqa bil husna, yaitu landasan keimanan. Kadang-kadang ataupun yang seringnya ya, itu Allah Ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran menyampaikan tentang iman dan amal soleh.
iman sebagai landasannya, kemudian amal sebagai aplikasinya. Tetapi di sini dibalik, amal dulu baru keimanan. Atau wataqwa itu implementasi ya daripada amal, kemudian shaddaqa bil husna itu adalah keimanan. Ya, di antara hikmahnya masih relevan ya dengan pembahasan ayat yang keempat, karena inna sa'yakum lasyatta itu kaitannya dengan amal, aktivitas nyata, maka rumus rahasianya atau wattaqo itu kaitannya dengan amal secara langsung, dan bingkainya, landasannya yang tidak boleh dilupakan yaitu keimanan. Apapun aktivitas yang kita lakukan, landasannya harus keimanan. Semuanya itu harus dilandasi dengan keimanan, bukan untuk yang lainnya ya, tidak semata atau tidak ada orientasi duniawi. Baik, jadi yang kita tadabburi di sini ya, di dalam hadis cukup panjang, potongannya di sini saya sebutkan potongan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, kullu nasi yaghdu fabayi'un nafsahu famubikuha au mubikuha. Rawahu Muslim. Jadi setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Semua kita beraktivitas ya, itu pada asalnya digunakan untuk aktivitas pada pagi hari, karena biasanya kita mengawali aktivitas itu pagi hari. Saya kalau isi kajian subuh sudah berangkat dari rumah sebelum subuh itu berpapasan dengan orang-orang dengan aktivitasnya. Ada yang mau ke pasar, ada yang mau ke pekerjaannya, bahkan ya mungkin keluar kota juga pekerjaannya dan lain-lain. Semua kita punya aktivitas, punya pekerjaan, punya kesibukan. Tetapi secara umum yang membedakan niatnya yang ada di hati kita masing-masing. Ada yang mu'tiku atau yang membebaskan dirinya karena aktivitasnya itu aktivitas yang baik, kemanapun dia tujuannya. Apakah ke tempat kerja, ke pasar, itu adalah baik selama niatnya adalah untuk kebaikan. Jadi dia dengan niatnya yang baik itulah akan mendapatkan pahala. Tapi saat yang lain ada orang yang membinasakan dirinya dengan pergi ke tempat-tempat yang maksiat. Alokasi waktu yang dilakukan oleh orang ini, atau alokasi tenaga pikiran bahkan mungkin dana, itu justru membuat dirinya binasa. Dan ya akhir-akhir ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi ya di masyarakat. Di satu sisi kita sebagai para pendidik bertugas untuk mencerahkan, mendidik putra-putri anak bangsa kita ini ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal adab dan keilmuan ya, keimanan mereka. Tapi saat yang sama lingkungan yang ada di sekitar kita akhir-akhir ini rupanya tantangannya lebih berat ya. Terutama pada generasi remaja, generasi muda. Itulah fakta yang ada di masyarakat. Ada satu sisi gelombang ataupun aktivitas kebaikan, syiar-syiar kebaikan yang ada di masyarakat, tetapi saat yang lainnya ada aktivitas dan ya segala sesuatu yang mengarah ke mubikuha ini, ke arah yang membinasakan. Ini tantangan kita ya. Jadi makna dari hadis ini, kullu insan yas'a bi nafsihi, setiap orang berusaha dengan sendirinya.
Faminhum man yabi'uha lillahi ta'ala bi ta'atihi. Di antara mereka ada yang mengusahakan ya, menjual dirinya untuk Allah dengan ketaatan kepada Allah. Fayu'tikuha minal adab, sehingga dia bebaskan dirinya dari adab. Wa minhum man yabi'uha lisyaitan. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk syaitan. Fayubiquha ayyuhlikuha, sehingga membinasakan dirinya itu. Wajah fi Muslim, dan hadis Muslim yang lainnya diceritakan, faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang menemukan kebaikan, hendaklah memuji kepada Allah. Wa man wajada ghairu dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan kalau dia menemukan yang lain, maka jangan menyesal, jangan memberikan tuduhan ataupun jangan menyalahkan kecuali pada dirinya sendiri. Allah sudah memberikan segala macam peluang, baik itu peluang kebaikan atau peluang keburukan. Nah, selanjutnya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya di antara cara resep yang Allah Ta'ala sampaikan dalam ayat yang kelima itu adalah fa'amma man a'ta. Fa'amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi, yang berbagi. Al-'ata'una ja'a bisighatin mutlaqah ghairu muhaddadah. Jadi yang dimaksud dengan memberi atau berbagi di sini Allah sampaikan dalam bentuk redaksi yang mutlak, yang tidak terbatas. Apa yang kita berikan, siapa yang kita beri itu tidak disebutkan. Faliman nu'ti, maka kepada siapa harus kita memberi. Al-ata' al-muta'aruf alaihi wal ata'u lil ghair. Jadi pemberian yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan masyarakat, yaitu memberi kepada orang lain. Tetapi sebenarnya yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana kita memenuhi hak jiwa kita masing-masing di sini. Jadi al-ata' atau memberi di sini yang ditekankan, yang ini adalah sebagai kelanjutan dari surah Al-Lail, itu kelanjutan dari surah Asy-Syams. Kalau surat Asy-Syams itu ada kata kunci qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana caranya? Itu di surat Al-Lail tadi ya, yaitu dengan cara a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna itu. Kemudian waqad khaba man dasaha, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, itu teknisnya ada di ayat yang sesudahnya, itu surat Al-Lail ya. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Itu ya kelanjutan ya, dua surat ini sebagai kelanjutan. Maka awwalu ata'in yakunu li nafsika bi an tuzakkiyaha wa tuslihaha. Jadi pemberian yang pertama-tama harus kita lakukan yaitu yakunu li nafsika. Pemberian yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sebelum kita memberikan kepada orang lain, maka yang harus kita lakukan adalah memberi kepada diri kita. Apa konkretnya? Yaitu bi'an tuzakiyaha, mensucikan jiwa kita, wa tuslihaha, memperbaiki jiwa kita. Tsumma aqrab an-nas ilai, kemudian kepada orang yang lebih dekat, yang lebih ada kaitan dengan kekerabatan dengan kita ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'la dan yang lainnya ya, qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses atau beruntung orang yang mensucikan, ai man tahara nafsahu, mensucikan, membersihkan dirinya, minal akhlaqis sayyi'ah, dari akhlak-akhlak yang buruk, di tafsir Sa'di. Kemudian kelanjutannya yajibu an nu'tiya lin nafsi awalan haqqaha, wajib kita memberikan kepada diri kita untuk pertama-tama haknya, hak nafs atau jiwa kita.
yaitu at-tazkiyah, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Dengan cara apa? Bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran, wal ibadah, dengan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah mahdhah, wa talabil ilm, dan mencari ilmu. Apalagi kita yang para pendidik yang bertugas menyampaikan ilmu kepada para santri-santriwati kita, maka kita harus punya bekal. Bekal yang utama yaitu bekal ilmu dari Al-Quran, dengan cara kita membacanya, menghafalkannya, mengkajinya, menghayatinya, kemudian juga kita mengamalkan isinya, mendakwahkan 5M yang sudah pernah kita bahas. Itulah bekal yang paling penting pada saat Nabi SAW menerima beban dakwah kepada umatnya. Saat itu beliau dibekali dengan wahyu, yaitu 5 ayat di surat Al-Alaq, kemudian Al-Muddathir, Al-Muzammil, dan lain-lain. Itu adalah bekal Al-Quran. Maka lembaga kita yang connect atau yang terhubung ya dengan jaringan sekolah Islam terpadu ini, lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai sumber inspirasi dari segala aktivitas kita, sehingga yang menjadi program unggulan kita adalah program Al-Quran dengan berbagai macam sisi ya, terutama dari sisi menghafal. Bukan hanya menghafal, tapi juga sebisa mungkin difahami dan juga diamalkan. Jadi itulah yang menjadi nafas roh semangat kita dalam proses pembelajaran, yaitu dari Al-Quranul Karim. Kemudian dibingkai dengan ibadah, maka ada nuansa ibadah yang kita hidupkan. Pagi ya, mereka qiyamul lail secara bersama-sama, baik itu santri-santriwati di tempat ini, kemudian yang putra di sana di Multazam ya. Kemudian pada saat waktu duha juga demikian, dan pada saat waktu-waktu yang lain suasana-suasana ubudiyah itu coba untuk kita hidupkan dan kita pertahankan. Dan juga suasana untuk thalabul ilmi, saling menambah ilmu di antara kita. Man lam yu'ti li nafsihi faqad dzalamaha. Barang siapa yang tidak memberi untuk dirinya, maka sungguh dia telah mendolimi dirinya. Kalau kita memberikan menu secara fisik untuk diri kita ya, sarapan ataupun snack dan segala macam bentuk menu fisik, makanan, minuman, kalau kita tidak penuhi, tubuh kita menjadi lemas dan tidak memiliki energi. Maka seperti itu kalau kita kaitannya dengan jiwa kita ini harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi kebutuhan rohani, maka jiwa kita ini akan menjadi kering dan kita telah mendolimi diri kita sendiri. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu khairul li anfusikum, dan infakkanlah yang terbaik untuk diri kalian. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terlindungi dari kebakhilan untuk dirinya sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kita tidak boleh bakhil ya untuk diri kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita penuhi. Zuhud silahkan ya, tapi kalau zuhud ini akan bisa mengurangi hak-hak jiwa kita ataupun diri kita, tidak boleh. Itu justru akan bisa merugikan diri kita sendiri. Kita berpikir bahwasanya tubuh kita itu adalah aset umat Islam. Kita berpikir pikiran potensi yang kita dititipi Allah Ta'ala itu adalah aset umat, bukan untuk
konsumsi ataupun tanggung jawab pribadi kita ya. Jadi kita berpikir bahwasanya apa yang Allah titipkan kepada kita itu adalah bisa kita jadikan sebagai aset untuk bangsa dan negara kita ini. Maka semua ini tidak boleh hanya sekedar berpikir untuk kepentingan-kepentingan pribadi semata, tapi harus berpikir untuk Islam dan umatnya ini yang masih jauh perjalanannya. Kita hanya salah satu di antara sekian potensi umat Islam yang bisa jadi tanggung jawab ke depan itu ya ada di kita lebih besar ya daripada yang sekarang ini, tantangannya juga kita lebih besar ya. Jadi tidak boleh kalau ya misalnya bakhil, sifat bakhil itu kan ya sifat yang ada pada diri kita ya. Manusia itu punya potensi juga kebakhilan, tapi kalau untuk kebutuhan diri kita sampai ya terlalu irit itu ya nggak boleh ya, tidak boleh terlalu irit untuk kebutuhan diri kita. Yang penting itu adalah secara proporsional, walaupun juga tidak boleh berlebihan ya, proporsional sesuai dengan apa yang menstandar kebutuhan ya. Kita memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kemudian ada kalimat yang bagus terakhir ini, la tajibuz zakatu minal mal illa idza balagha nisab. Tidak wajib zakat dari harta kecuali apabila sampai nisab, batas minimal ya. Jadi semua harta yang kita zakat itu ada nisabnya. Kalau di bawah nisab berarti statusnya mustahik, bukan muzaki ya. Kalau di atas nisab berarti dia muzaki, dan itu bukan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah tidak ada nisabnya ya. Nisabnya zakat fitrah itu selama orang ini punya kemampuan bertahan hidup selama 2 kali 24 jam, maka dia sudah harus mengeluarkan zakat fitrah. Nah, di sini kita bicara zakat mal ya, ada nisabnya. Setiap zakat di dalam harta kita itu ada nisabnya, batas minimal. Kadzalikal ata'u fi kullil umur. Maka seperti itu pula berbagi dalam segala perkara. Lan tastati al-qiyamu bihi, engkau tidak akan bisa menunaikan berbagi tersebut illa idza akhadta nafsaka nasibaha minat tazkiyah, kecuali apabila kita mengambil peran ya untuk diri kita dalam hal tazkiyah. Apabila kita ingin berbagi kepada orang lain, berbagi manfaat, berbagi ilmu, berbagi motivasi, berbagi segala macam kemaslahatan, maka harus kita tunaikan kewajiban kepada diri kita dulu. Kewajiban dalam bentuk tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita. Orang yang tidak bisa menunaikan kewajiban pada dirinya untuk mentazkiyah, maka dia tidak akan bisa menunaikan kewajiban kepada orang lain untuk berbagi tadi. Nah, sebagaimana dia apabila punya harta ketika belum sampai nisab, maka tidak wajib untuk melakukan zakat dari hartanya, maka dipenuhi nisabnya, dipenuhi kewajiban untuk dirinya, kemudian kepada yang lain. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Kita dakwahkan, kita perbaiki diri kita dulu, baru kemudian kita mendakwahkan kepada orang lain. Faqitu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu tidak akan mampu memberi. Kita bisa berbagi apapun kalau kita punya. Dan logikanya semakin kita memberi kepada orang lain itu maka semakin bertambah. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta itu disebabkan oleh sedekah, bahkan bertambah banyak dan bertambah barokah. Jadi itulah yang menjadi pusat perhatian kita, atau nafsi at-tazkiyah, kita memberi kepada jiwa kita itu adalah dalam bentuk tazkiyatun nufus, mensucikan, membersihkan jiwa kita. Kemudian setelah itu kita berikan kepada al-ahl, kepada keluarga. Siapa mereka? Al-walidaini, kepada orang tua kita kalau mereka masih hidup, wal aqrabin, kepada sanak kerabat, famili, keluarga besar kita. Baru kemudian al-mujtama, ini kepada masyarakat.
kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak orang-orang miskin, ibnu sabil, kepada para musafir, kepada asailin, orang-orang yang membutuhkan, wafir riqab, yaitu kepada orang-orang yang kalau pada zaman dahulu yaitu orang-orang yang masih dalam terikat di perbudakan, ya, kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Jadi kepada masyarakat luas kita suka untuk menyampaikan apa yang kita miliki berupa apapun, apakah berupa harta, apakah ilmu, ataukah waktu, ataukah tenaga, pikiran, ya, semuanya kita alokasikan untuk fisabilillah. Setelah kita penuhi ini, proses tazkiyah untuk diri kita ini kita penuhi sesuai dengan ini sebuah asar, ya, dari Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Jadi ceritanya dua orang ini dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Salman walaupun dari luar negeri, ya, dari Persia, datang ke Madinah, berarti masuk di kalangan sahabat Ansor, ya. Kemudian Abu Darda dari Mekah, dari kalangan muhajirin, mereka dipersaudarakan. Tetapi ada semangat yang berlebihan yang dimiliki oleh Abu Darda dalam hal untuk memenuhi kebutuhan ruhiyahnya dan kurang memperhatikan dari sisi yang lain-lain, ya, keluarganya termasuk istrinya juga mengadukan, ya, ketika Salman datang ke rumah Abu Darda itu, Ummu Darda menyampaikan bahwasanya Abu Darda ini terlalu berlebihan, ya, dalam hal memenuhi kebutuhan rohaninya sampai kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya terbengkalai. Itu juga tidak baik. Nah, maka Salman memberikan nasihat, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya Tuhanmu itu juga punya hak untuk kamu laksanakan. Wa li nafsika 'alaika haqqan, kamu jiwamu juga punya hak. Wa li ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak untuk kamu tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, maka tunaikan setiap yang berhak itu haknya masing-masing. Fa'atan Nabi, maka dia datang kepada Nabi dan fadzakara dzalika, menceritakan, maka Nabi memberikan takrir, ya, sunnah takririyah, membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman. Shadaqa Salman, telah benar apa yang disampaikan oleh Salman itu. Jadi intinya harus ada keseimbangan, ya, di dalam kehidupan kita ini. Tidak hanya fokus di dalam satu persoalan yang kaitannya dengan kebutuhan secara lahir, tapi juga kebutuhan batin. Begitu pula sebaliknya, hanya kebutuhan batin sementara kebutuhan lahirnya terbengkalai. Yang penting ada upaya, ya, dari kita secara maksimal. Jadi ada semacam anak tangga di sini, ya. Allah Ta'ala memberikan rambu-rambunya dalam Al-Quran. Semakin tinggi tujuan, semakin mulia, maka semakin cepat langkah yang harus kita kejar, harus kita tunaikan. Kalau tujuannya untuk mencari rezeki, di surah Al-Mulk ayat 15, alladzi walladzi ja'ala lakumul arda dzalula, yang ini saya bacakan di acara ekspresi itu, ya, bahwasanya healing itu ada dalilnya ini, ya, bahwasanya Dialah Allah yang telah menciptakan bumi untuk zalulan, untuk bisa kita tundukkan, kita kendalikan, kita jangkau. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian menuju kepada pelosok, kepada penjuru bumi. Silahkan, bagi yang punya potensi segala peluang, ya, silahkan. Fasiru fil ardi, kita berjalan di muka bumi ini sesuai dengan kemampuan peluang kita masing-masing. Famshu fi manakibiha, maka kita berjalan di seluruh penjuru bumi ini. Wa kulu mir rizqihi, dan makanlah dari rizki, ya. Jadi kita berjalan-jalan, apakah ke gunung atau ke pantai, dengan makan-makan di sana, wisata kuliner, itu ada landasannya, ya, bukan semata-mata rekreasi. Itu adalah perintah Allah, ada landasannya, sehingga dengan itulah kita akan merasakan, ya, Allah Ta'ala yang memberikan rezeki bertebaran di muka bumi, ya. Dan itu semuanya menjadikan kita lebih
bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau untuk mencari rezeki, famshu, berjalan itu kan berjalan biasa ini ya. Tapi kalau untuk urusan yang lebih tinggi dalam rangka untuk menuju sholat, kalau di sini konteksnya yaitu ibadah sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah terdengar ya azan Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk menunaikan kewajiban berzikir, yaitu kewajiban sholat Jumat. Jadi ada kata-kata fas'au, bergegaslah, tidak boleh santai-santai, artinya harus segera tinggalkan aktivitas duniawi menuju kepada zikir. Nah, zikir di situ adalah sholat Jumat. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi tujuannya kalau itu untuk mencari ampunan Allah Ta'ala. Di antara ayatnya surah Al-Hadid ayat ke-21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih ampunan dari Tuhan kalian, dan untuk meraih surga yang luasnya sama dengan langit dan bumi itu. Ini mirip dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi ada musabaqah, ada mencari ampunan ya. Jadi kalau ada kalimat nasihat, apabila kalian tidak bisa bersaing ya dengan para orang soleh dalam hal kebaikan, maka janganlah kalian seperti ya, orang-orang yang ahlul maksiat, yang ya mereka berlomba-lomba dalam kemaksiatannya. Makanya jangan meniru seperti itu ya. Ila maghfiratin, kita berlomba untuk mencari ampunan, yang mana ampunan Allah Ta'ala itu luas, banyak sarana yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diampuni dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita ini. Jadi cari ampunan seluas-luasnya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, yaitu apabila kita menuju kepada Allah Ta'ala, kita bertaubat, fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya fafirru ilallah, berlarilah sekencang-kencangnya kepada Allah, sesungguhnya aku sebagai peringatan bagi kalian. Surah Az-Zariyat ayat ke-50. Inilah usaha-usaha ya yang harus kita lakukan. Dan di dalam surah Al-Lail tadi juga sudah disampaikan ada upaya ya, ada aqta wattaqo wasaddaqa bil husna, itu adalah merupakan ikhtiar insani kita. Kemudian fasaniyasiruhu lil yusra, itu adalah takdir rabbani ataupun ketentuan Allah Ta'ala, dan itulah merupakan sunnah robbaniyah, sunnah kauniyah yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini, yaitu al-akhdhu bil asbab, sunnah untuk melakukan sebab untuk mendapatkan akibat. Kita ingin supaya mendapatkan kemudahan dalam segala kehidupan, maka kita lakukan segala macam sebab-sebabnya. Sebab-sebab ini yang paling utama yaitu sebab yang kaitannya dengan pertolongan, yang mendatangkan pertolongan langit ya. Karena dari banyak pengalaman usaha-usaha yang dilakukan, siapapun mereka yang beraktivitas dalam bidang usaha manusiawi ya, terutama dalam bidang perdagangan ya, kawan-kawan yang sukses dalam dunia bisnis itu menyampaikan bahwasanya usaha manusia itu ya mungkin 0,1% saja, sedangkan 99, sekian persen itu adalah pertolongan Allah Ta'ala. Semua itu ya tidak lepas daripada takdir robbani, tetapi kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Nah, ini yang terakhir, mari kita coba untuk bermuhasabah kepada diri kita masing-masing. Kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala dengan potensi jiwa yang berbeda-beda antara kita dengan orang lain.
Dan jiwa kita ini selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi hati kita. Wa inna ma sumiyal qalbu li'annahu yataqallabu. Hati kita itu dinamakan qalbun, hati, karena yataqallabu, berubah-ubah, tidak dalam satu kondisi. Ya, maka di sini kita wajib untuk memantau terus-menerus kondisi kejiwaan kita ini. Apakah kita ini termasuk orang yang memiliki jiwa al-ammaratu bisu, ya, nafsu amarah. Amarah bukan marah ya, bukan marah-marah, bukan ya, tapi al-ammaratu bisu, yaitu selalu memerintahkan kepada keburukan. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la ammaratu bisu, ya, kata Nabi Yusuf, aku tidak membebaskan jiwaku karena jiwaku itu selalu memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Orang yang punya jiwa al-amarah bisu itu diantara sifatnya nyaman dengan keburukan. Jadi menikmati keburukannya. Misal ya, dia menyakiti orang lain malah senang ya, bikin hoax malah bangga ya. Ini kan unik ya. Ada orang-orang yang punya kepribadian begitu. Kalau nggak buat usil itu kayak orang serg gitu ya. Nah, jadi ada mungkin kita juga bisa berkaca ya dari anak-anak kita, para santri-santriwati, ada di antara sekian yang suka bikin ulah. Nah, jadi barangkali itu ya, karena dominan an-nafsu al-ammaratu bisu ini. Karena qalbun mayyit, hatinya ini hati yang mati, yang harus kita hidupkan, atau qalbun makhtum, hati yang terkunci ya, maka butuh perombakan besar-besaran, butuh diterapi, butuh diobati supaya hidup. Nah, kemudian ada jiwa kita yang lawamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, di ayat 2 surah Al-Qiyamah ya. Aku bersumpah dengan jiwa yang lawamah, yang selalu memberikan atau memiliki penyesalan. Ada pertarungan antara yang baik dan buruk. Misal ya, contoh muncul pikiran kalau bohong dosa ya, tapi kalau jujur nggak dapat apa-apa misalnya. Sehingga ujung-ujungnya kita bohong juga, terus habis itu menyesal, bertobat ya. Kalau kata besan saya, Prof. Uril itu, ini sekedar guyonan ya, tidak sebagai informasi valid ya, hanya guyonan, anekdot saja ya. Bahwasanya antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama itu yang lebih hati-hati Kementerian Pendidikan. Nah, kalau Kementerian Agama dia agak sembrono karena dia tahu jalan taubatnya itu seperti apa. Ya, itu hanya guyonan saja ya. Nah, menterinya sudah ganti semua ya, mudah-mudahan lebih baik semuanya ya. Amin. Jadi ada jiwa ya lawamah yang ya masih ada potensi kebaikan ya. Tapi kadang-kadang dia dominan ya, agak-agak dominan dikit dari sisi keburukannya. Ada lagi istilah mulhamah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada pertarungan baik buruk pada dirinya, tapi dianugerah Allah ilham buat milih yang baik. Nah, jadi kalau lawamah tadi agak dominan untuk memilih yang pilihan-pilihan yang negatif, kalau mulhamah itu memilih yang lebih positif. Dua-duanya ini memiliki qalbun marid, yaitu kurang di sini ya, hati yang sakit, hati yang masih kotor. Maka disinilah diperlukan proses tazkiyatun nafas ini, pensucian jiwa terus-menerus, tidak boleh berhenti, tidak hanya satu nasihat, tidak hanya satu kalimat, terus saja ya, karena jiwa kita berada di antara lawamah atau mulhamah yang sering. Nah, sedangkan yang paling tinggi yaitu an-nafsul mutmainnah, ya ayatun nafsul mutmainnah di surah Al-Fajr ya. Jadi dia tidak ada lagi pertarungan baik buruk, sudah otomatis memilih yang baik.
nyaman ya dengan hal-hal yang baik. Inilah orang-orang yang qalbun salim, hati yang bersih, tinggal dia istiqomah. Nah, masing-masing kita punya potensi di antara salah satu di antara yang 4 ini. Ada yang masyhur 3, tapi ini nggak apa-apa ya, tambahan untuk poin yang nafsul mulhamah ini. Semua kita diberikan Allah Ta'ala potensi hati. Kalau kita ingin selamat sampai nanti menghadap Allah Ta'ala, yaitu dengan qalbun salim. Yauma la tanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah Ta'ala dengan hati yang bersih. Oleh karena itulah mari kita menjaga hati kita semuanya. Hati sebagai pusat kendali dalam segala aktivitas kita yang ibaratnya adalah panglimanya. Mari kita bersama-sama menjaga hati kita ini supaya selalu dalam keadaan yang bersih. Jadi kalau kita sendiri yang berusaha agak kesulitan, maka mari kita ciptakan budaya saling bersama-sama menjaga kebersihan hati. Dan kita jaga supaya potensi-potensi yang menjadikan keburukan semakin dominan itu mudah-mudahan kita jaga supaya terminimalisir. Jadi kita sudah terlahir dengan berbagai macam watak dan karakter yang berbeda-beda. Maka bagi yang dominan kebaikannya, maka mari kita tularkan kebaikan supaya lebih dominan. Di antara kita menularkan virus kebaikan. Dan kalau yang punya potensi virus-virus keburukan, monggo mari kita minimalisir supaya tidak menjadi berkembang ya. Ibarat sesuatu yang buruk, kalau kita langsung antisipasi, tidak menyebar luas, itu insya Allah akan bisa menyelamatkan yang lainnya. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi. Untuk bisa bersabar, kita tidak bisa sendiri, harus sabar secara kolektif, tidak bisa sendirian. Maka mari kita ciptakan budaya yang baik secara kolektif bersama-sama supaya ya Allah Ta'ala memberikan keberkahan ya kepada amal-amal kita, memberikan segala bentuk kemaslahatan dari sisa waktu usia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Demikianlah nasihat untuk kita semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan materi ini bisa kita tangkap maknanya, rohnya ya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.